Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar lagi masih bersama Kak Rizal di tematik kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua dan ketiga. Yuk kita mulai belajar. Pembelajaran 2, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. 4. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Materi berikutnya, nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Materi berikutnya, pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Macam-macam bentuk garis. Garis tegak atau vertikal, garis mendatar atau horizontal. Nah, garis tegak itu vertikal, itu udah ada gambarnya di bawah ya. Silakan kalian perhatikan. Selanjutnya, contoh cara menyatakan sebuah garis. Garis A, nomor 1 ya. Garis A atau garis AB ditulis A, B. Diberi seperti itu tandanya. Yang nomor 2, sinar garis AB ditulis dengan AB, kemudian tanda panah mengarah di satu tempat. Yang ketiga, segmen garis AB ditulis AB. Nah, diberi garis tanpa ada tanda panah. Seperti itu. Diperhatikan ya. Dicermati. Itu namanya yang A itu garis. Yang kedua itu namanya sinar garis, yang ketiga yang namanya segmen garis. Segmen garis atau disebut juga ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Segmen garis dapat menunjukkan jarak antara dua titik. Sebuah garis dikatakan horizontal jika posisi garis itu mendatar. Sebuah garis dikatakan vertikal jika garis tersebut tegak lurus terhadap horizontal. Nah, itu diperhatikan ya, contohnya ya di bawah. Ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Sudah ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara.
Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Materi berikutnya, penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Bagus ya pelangi ya. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kedua dan ketiga ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.